Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sehat semua Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Siap kita materi hari ini? 3 jam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita hadir semua dalam kondisi sehat walafiat insyaallah, dengan hati yang tentunya bahagia, dalam artian kita selalu berharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niat kita semata-mata adalah lillahi taala, untuk tadi seperti yang disampaikan adalah membekali diri kita untuk ibadah kepada Allah. Karena pada prinsipnya semua amal ibadah ini memang harus dibekali atau dilandasi dengan ilmu. Jadi al-ilmu qabla al-amal. Para ulama menyebutkan seperti itu. Kalau kita mau beramal, maka mesti kita harus sudah tahu ilmunya. Jadi tidak hanya asal mengalir tanpa ada dasar yang jelas, atau ngikut atau diam, tapi semuanya kita punya sumber yang memang bisa menjadi landasan kuat dalam setiap amal kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, dengan suasana yang disiapkan oleh manajemen Zafatur pada hari ini, dan insyaallah kita semua bisa cukup kondusif Bapak Ibu ya, kita memaksimalkan semua materi yang sudah kami siapkan. Tidak lain, Bapak Ibu nanti bisa gunakan sebagai sumber untuk melaksanakan ibadah haji ini. Walaupun nanti tetap saya selalu mengingatkan, jangan pernah bosan untuk baca-baca buku dan semua referensi yang ada Bapak Ibu. Walaupun sudah tahu, tapi perlu diingat terus, karena sifatnya ini ibadah yang jarang-jarang kita kerjakan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya insya Allah dalam kesempatan ini ada 2 fokus. Yang pertama adalah fikih safar ya, karena Bapak Ibu semua akan menjadi musafir, tentu harus memahami hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kondisi kita sebagai seorang musafir. Kemudian yang kedua adalah fikih haji dan umrah. Nah ini yang utamanya. Jadi mudah-mudahan tadi saya bilang 3 jam tadi, ya insya Allah cepat kita selesaikan ya. Nggak sampai 3 jam, siang juga yang nyampe ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sama-sama kita sudah dengar tausiah dalam sambutan Pak CEO Zafatur tadi. Jadi kita haji atau umroh ini sama sekali tidak ada ruginya Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada ruginya. Jadi kalau kita mengingat ayat yang beliau bacakan tadi, itu memang orang haji dan umroh 2 jenis imbalan tadi pasti dapat. 2 jenis imbalan itu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang cuma dapat imbalan dunia, tapi akhiratnya nggak dapat. Jadi dia umroh haji kan ongkos besar, kemudian butuh tenaga, butuh pengorbanan. Nah, dia tetap diganjar oleh Allah. Allah tidak menyia-nyiakan, karena sudah datang jauh ke rumah Allah jadi tamu Allah, tetap diganjar. Tapi ada yang cuma dapat 1 ganjaran tadi, ganjaran dunianya men. Ganjaran dunia men. Allah ganti nanti ongkos yang dia keluarkan itu. Nah kita tidak mau yang cuma dapat ganjaran dunia ini. Kita ingin yang keduanya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah kita ingin balasan dunianya dapat, kemudian ganjaran akhiratnya dapat, dan paling utama kita diselamatkan dari siksa api neraka. Makanya betul kalau sering disampaikan, kita kalau haji umrah itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kefakiran. Karena memang 2 ayat ini adalah referensi utamanya. Jadi tidak ada rugi-ruginya. Nah kita yang penting jangan sampai yang tadi, yang cuma pertama tadi. Ada tuh kan di video-video viral, ada yang orang mana itu, orang Afrika, ya Allah fulus, kata ya Allah fulus. Jadi baliknya memang surganya dia.
sesuai dengan yang dia minta depan Ka'bah itu. Tapi tidak tahu akhiratnya dia minta apa tidak. Kita jangan sampai seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita sebagai musafir, pertama sebagai musafir ini ringkasnya kita sebelum meninggalkan rumah kita nitip sama Allah. Yang kedua, setiap berjumpa atau memasuki tempat baru maka kita zikir, berdoa. Kemudian yang ketiga adalah kita boleh menggunakan keringanan-keringanan. Nah, itulah prinsip musafir itu 3. Saat kita nak berangkat pergi, jangan lupa keluarga kita, rumah kita, harta kita sebut nitip sama Allah. Kata Rasulullah, siapa yang nitip sama Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan titipan tersebut. Bukan hanya berangkat haji, musafir kemanapun. Ya Allah, astagfirullah, aku titip kepada Engkau ya Allah ahli, keluargaku, hartaku, dan juga semua yang aku tinggalkan. Udah aman. Kalau kita nitip sama Allah, yakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ucapan atau doa yang mesti kita lafalkan. Memang dianjurkan seperti itu. Itu. Yang kedua adalah saat meninggalkan rumah, maka sebaik-baik peninggalan terakhir kita di rumah kita adalah sholat 2 rakaat. Mau kemanapun, walaupun ke Palembang ini, ya, kalau masih sempat sholat sebelum pergi tadi, sholat dulu 2 rakaat. Itulah sebaik-baik yang kita tinggalkan di rumah. Seperti itu kata Rasulullah. Maka muncullah tuntunan sholat sunnah safar, yaitu sholat sunnah bagi orang yang akan bepergian sebelum meninggalkan rumahnya, dia sholat dulu 2 rakaat. Itu yang kedua. Jadi ringkas saya sampaikan. Nah, ini hadisnya. Jadi itu yang di bawah, ma khalafa 'abdun ala ahlihi afdal min rak'ataini yarka'huma indahum hina yuridu safar. Tidak ada sesuatu yang lebih baik ditinggalkan oleh seseorang bagi keluarganya ketika dia mau musafir, mau safar, selain daripada 2 rakaat yang dia kerjakan di rumahnya untuk jadi peninggalan bagi keluarganya ketika dia akan musafir, akan berangkat safar. Itu ringkasnya. Jadi jangan lupa nanti Bapak Ibu sholat sunnah safar sebelum berangkat. Nah, yang ketiga fikih safar ini adalah yaitu memanfaatkan keringanan ataupun rukhsah yang sudah Allah berikan bagi orang-orang yang musafir. Jadi kita mungkin merasa mampu, kita mungkin merasa berpeluang, tapi sesungguhnya Allah lebih senang kalau keringanan itu digunakan. Jadi Allah itu seakan-akan ngasih hadiah sama kita. Bahasa hadisnya itu ini sodakohnya Allah. Dan Allah sangat senang sodakohnya, pemberiannya diterima sebagaimana Allah senang kewajibannya dikerjakan. Jadi walaupun mungkin kita naik pesawat atau kita mungkin tercapai dengan mampir dari tempat ke tempat untuk sholat, tapi kita boleh gunakan rukhsah untuk menjamak dan mengqashar, tidak mesti sesuai dengan waktunya. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu, di antara rukhsah yang pertama bagi musafir ini adalah yaitu kalau kesulitan atau punya faktor yang membolehkan tayamum, maka hendaknya tayamum. Jadi musafir itu bukan faktor tayamum, bukan. Tapi di balik itu, yaitu ketika seorang musafir mungkin dia lagi di pesawat, kalau menggunakan air maka berbahaya bagi penerbangan. Nah, faktor bahaya inilah yang membolehkan tayamum. Jadi bukan musafirnya, aku ini musafir, tayamum baiklah, bukan. Kalau tidak ada faktor bahayanya tetap harus wudu. Nah, tapi karena naik pesawat itu ada faktor bahaya, sehingga bahaya itu merupakan salah satu hal yang membolehkan tayamum selain daripada tidak ada air atau sakit atau ada sesuatu yang menghalangi. Nah, maka faktor penerbangan yang membahayakan penggunaan air itu menjadi faktor dibolehkannya tayamum. Jadi tayamumlah nanti ketika di pesawat. Nah, ringkasnya Bapak Ibu ya, tayamum di next list. Tayamum itu ada dua metode. Yang kedua-duanya ini bukan diklasifikasikan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, bukan. Tapi mau dia laki-laki, mau dia perempuan boleh pakai semua. Nah, yang pertama
metode tayamum ini adalah satu kali menepuk ke debu. Satu kali nepuk ke debu langsung untuk 2 anggota tayamum. Nah, sudah biasa tayamum Bapak Ibu ya. Tapi ada juga yang tayamum itu tahunya cuma pakai debu, tapi yang diusapnya seluruh anggota wudunya. Seakan-akan seolah-olah dia pakai air. Ya. Mukanya diusap, tangannya, kemudian palanya pula, kemudian kakinya pula. Nah itu keliru. Jadi tayamum ini anggota tayamum kita hanya 2, yaitu wajah dan kedua tangan. Nah, kedua tangan ini ada 2 cara. Saya akan sampaikan dulu yang metode pertama. Ini riwayat hadis dari Imam Bukhari. Ini sahih dari Imam Bukhari. Jadi nepuknya ke debu 1 kali. Saya ringkas saja. Ini Bapak Ibu ya, nanti duduk di pesawat, duduk ya. Di dalam panduan Kementerian Agama itu sudah dibolehkan mengambil debunya dari kursi depan kita itu atau dinding pesawat. Ya. Jadi ditepukan saja sambil berniat. Niat tayamum apa Bapak Ibu? Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahatis shalah. Aku berniat tayamum supaya boleh atau menjadi sah untuk mengerjakan sholat. Nah, itu niat tayamum. Jadi bukan lirafil hadas. Jadi tayamum itu kita boleh mengerjakan sholat dengan tayamum tersebut. Nah, kemudian tidak pakai fardhu dia tadi. Jadi langsung lillahi ta'ala. Nawaitu tayamum listibahatis shalah lillahi ta'ala. Lalu tepukan ke debu. Tepukan ke debu sekali. Seperti ini. Kemudian mau karena debunya itu tipis di pesawat, ya tetap kita jalankan saja, yaitu boleh ditiup atau di goyang-goyangkan seperti ini supaya debunya menipis. Kemudian kita usapkan ke wajah, Bapak Ibu ya. Wajah mulai dari batas rambut, kacamata yang dicopot ya pakai kacamata. Ringkasnya begini, 1 kali tarik langsung ke semua sini. Jadi tidak perlu diusap-usap atau tidak perlu seperti pakai bedak misalnya ditepuk-tepuk muka. Jadi sekali tarik dari rambut begini, atas rambut, tarik sini, selesai. Nah, langsung tidak perlu menepuk debu lagi karena cuma sekali lagi, darbatan wahidah. Langsung dari setelah wajah ini, langsung yang debu di telapak kiri itu diusapkan ke tangan kanan. Tapi hanya batas pergelangan. Batas pergelangan begini. Kemudian yang ini seperti ini. Nah, selesai. Mau laki-laki mau perempuan boleh semua. Jadi bukan berarti mungkin ini karena buat ibu-ibu nih supaya dia tidak buka lengan bajunya. Nah, tidak. Yang laki-laki juga boleh. Jadi hanya batas pergelangan. 1 kali tepuk ke debu sambil berniat. Kemudian usap ke wajah, lalu langsung ke tangan, kemudian kiri, selesai, kemudian sholat. Nah itu metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua, Ibu ya, metode kedua, misalnya dia merasa, saya dan sejak dulu lah biasa yang metode diajar ke guru ngaji aku, atau diajar ke guru di pondok, atau diajarkan guru agama, jaknya rasa ada seret. Ingin pakai metode 1 ini, nah, boleh mau pakai yang kedua, artinya bebas memilih. Nah metode yang kedua ini yaitu 2 kali tepukan. Hadis riwayat ada Rukutni, 2 kali tepukan. Tepukan pertama seperti tadi berniat, kemudian setelah itu ditiup lagi, lalu diusapkan ke wajah. 1 kali, selesai. Kemudian mengambil tutupan lagi, ditepuk lagi ke dinding. Yang keduanya. Nah, yang metode ini tepukan keduanya itu batas sampai siku. Ini lengan bajunya anggap saja dibuka, Bapak Ibu ya. Anggap saja dibuka ini. Maka yang debu di tangan kiri usapkan sampai ke siku. Kemudian putar sampai ke sini.
Lalu dengan tangan kanan usapkan separuhnya di sini, kemudian putar sampai sini. Nah, selesailah tayamumnya. Cara yang kedua. Jadi boleh bebas. Kira-kira nak pilih yang mana, Bapak Ibu? Yang pertama lebih ringkas ya. Kalau nanti melihat kawan sebelah atau jamaah lain biar berbeda, tidak apa-apa. Yang penting dua cara ini. Jangan kayak ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga yang tadi yang segalanya diusap, ya. Telinganya diusap, kakinya diusap. Nah itu salah juga ya, keliru itu. Kalau melihat yang seperti itu boleh diingatkan. Ingatkan, Pak, salah Pak, tayamum tidak sah. Tidak sah. Boleh cuma dua cara. Ya. Yang pertama dan yang kedua. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi inilah tayamum salah satu keringanan kalau ada faktor yang membolehkan. Nah sekali lagi saya kuatkan, ketika kita musafir, bukanlah kondisi musafirnya yang menjadikan kita boleh tayamum, tapi kondisi faktor yang membahayakan atau karena sakit. Ya. Kalau naik bis kan tidak membahayakan tuh, maka mesti turun dulu berwudu. Ya. Jadi tidak ujug-ujug bertayamum. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, fikih safar ini tadi saya sampaikan adalah setiap berjumpa dengan tempat-tempat baru, jangan lupa selalu berdoa dan berzikir. Oleh karena itulah saya sangat menganjurkan Bapak Ibu, mulai dari ya sejak sebelumnya atau sekarang misalnya belum, itu doa-doa yang bisa dihafalkan, hafalkanlah. Misalnya masuk kota Mekah, apa doanya? Nah, naik pesawat, apa doanya? Kendaraan mulai melaju, apa doanya? Ketika pesawat mulai menanjak, take off, apa yang kita baca? Kemudian nanti memasuki daerah baru, ada doanya. Jadi saya berharap kita sebagai musafir ini, semua tempat yang kita temui, semua wilayah yang kita masuki, selalu kita menyebut nama Allah, berzikir dan memohon kebaikan di dalamnya. Apalagi di tanah suci, jangan sampai nanti doa melihat Ka'bah tak hafal, doa masuk Masjidil Haram tidak hafal, ya, jangan sampai. Ada yang sudah hafal doa melihat Ka'bah, Bapak Ibu? Agak banyak tuh doanya kan? Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa zid man azamahu wa syarafahu wa karramahu mimman hajjahu wa ya'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa birran. Nah, jadi saya berharap itu dihafalkan, itu sebagai kondisi kita musafir. Nah yang berikutnya yaitu sholat di pesawat. Ini keringanan juga. Sholat di pesawat, Bapak Ibu, kalau nanti pas jadwal terbangnya memang harus sholat di pesawat, maka setelah tayamum tadi, tayamumnya langsung dipakai untuk sholat. Karena tayamum itu sifatnya instan. Tidak boleh misalnya sholatnya 1 jam lagi, tayamumnya dari sekarang. Tidak. Tadi istibahati sholat itu artinya begitu mau sholat, maka langsung tayamum untuk langsung digunakan. Habis tayamum langsung niat sholat. Nah sholatnya ini kita musafir, kalau sudah masuk ukuran 90 km perjalanan, maka itu jatuhnya sudah musafir, sudah boleh menjamak. Jamaknya adalah pasangannya zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh tak ada pasangan ya. Jadi jangan sampai nanti subuhnya sekalian merah ya. Maghrib, isya, subuh jangan tiga ya, atau isya sama subuh. Kemarin ada sempat viral di video keliru menjamak isya sama subuh, jangan sampai. Nah, jadi zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh sendirian. Nah, jamak sholat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu niatnya hanya jamak, maka jumlah rakaatnya tetap normal. Misalnya usolli fardhu az-zuhr, ya usolli fardhu zuhri, mau jamak saja tidak mau qasar, maka tetap disebut arba'a rakaatin jam'an atau majmu'an ma'al asri. Aku niat sholat zuhur dijamak dengan asar 4 rakaat lillahi ta'ala. Berarti zuhurnya tetap 4, kemudian asarnya tetap 4 kalau sekedar menjamak. Tapi ada keringanan tambahan dari Allah khusus musafir, selain dia jamak, dia boleh mengqasar. Nah, cuma untuk musafir ini qasar. Kalau selain musafir tak boleh qasar. Ya, orang sakit dia tidak boleh qasar. Dia hanya boleh menjamak. Tapi orang musafir boleh jamak dan boleh qasar. Yang semula 4 rakaat menjadi 2 saja.
dua. Jadi 2 rakaat. Usolli fardhu zuhri raka'ataini, sebutkan. Aku sholat fardhu zuhur 2 rakaat qasran, di qasar, majmu'an ma'al asri, dijamak dengan asar, lillahi ta'ala. Jadi asarnya sudah kita ikat. Sholat zuhur 2 rakaat, kemudian karena sholat di pesawat duduk ya, bil imaah. Imaah itu artinya dengan isyarat, karena pesawatnya mungkin tidak memungkinkan untuk tegak. Tapi kalau ada pesawat yang punya musola, maka tegak. Jadi sholat wajib itu pada intinya, kalau kondisi masih memungkinkan berdiri, tidak boleh duduk. Tidak boleh duduk kalau masih memungkinkan berdiri. Contoh misalnya musolanya ada, pesawatnya ada musola, itu kita boleh sholat berdiri dulu. Atau mungkin space antar kursinya agak luas, maka kita harus berdiri dulu. Nanti pas ruku sama sujudnya baru duduk. Nah itu kalau sholat wajib ya. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh langsung duduk. Boleh langsung duduk kalau sholat sunnah ya, karena Rasulullah beliau sholat sunnah di atas onta yang berjalan. Tapi kalau sholat fardu datang, beliau turun dari ontanya, khusus duduk sholat berdiri di tanah. Jadi tidak duduk. Nah kalau pesawat ini kadang-kadang ada yang space-nya tidak memungkinkan kita untuk berdiri, maka boleh langsung duduk di kursi, kemudian laksanakan 2 rakaat bil imaah, rukunya pakai isyarat. Bagaimana isyarat rukun itu? Rukun yaitu agak bungkus sedikit, setengah bungkus saja. Lalu pas sujud lebih dibungkuk lagi. Nah, kemudian masuk rakaat kedua seperti itu tadi juga. Lalu assalamualaikum. Selesai assalamualaikum tadi langsung berniat lagi. Usolli fardal asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Jamaknya tidak usah disebut lagi. Karena apa? Karena si asar sudah diikat oleh niat pas zuhur tadi. Jadi cukup berniat, aku berniat sholat zuhur asar 2 rakaat qasar lillahi ta'ala. Nah, itulah tata cara jamak qasar. Kecuali maghrib tidak boleh diqasar. Jadi dia tetap 3 rakaat. Nah, isyanya nanti yang 2 rakaat. Nah, itulah tata cara sholat jamak dan qasar. Jadi ini panjang, tapi ringkasnya seperti itu tadi saya sebutkan. Kemudian Bapak Ibu ya, boleh tidak nanti misalnya dari Madinah mau ke Mekah ya, dari Madinah mau ke Mekah, ternyata zuhurnya masih ngikut imam Madinah. Misalnya saja ya, seperti kita umrah tuh jadwalnya. Kalau seandainya terjadi seperti itu, maka silakan zuhurnya tetap 4 rakaat, tapi sudah niat jamak. Nanti asalnya boleh 2 rakaat saja, atau mau disempurnakan 4 rakaat juga boleh. Artinya itu punya ada pilihan seperti itu. Kemudian sholat jamak qasar ini nanti juga akan Bapak Ibu laksanakan ketika di Arafah. Ketika di Arafah Bapak Ibu ya. Kapan pertamanya? Ketika sebelum wukuf dimulai. Nah, nanti penjelasan pas wukuf itu. Jadi misalnya zuhur di sana itu jam 12, nanti jam 12 kurang 30 atau jam 12 kurang seperempat, jam 11.45 anggaplah itu khutbah dulu. Khutbah wukuf itu bukan khutbah Jumat, dia hanya tausiah dulu. Tausiah. Setelah tausiah, setelah khutbah wukuf, nyebutnya khutbah wukuf, lalu terdengar azan. Terdengar azan zuhur, maka Bapak Ibu nanti akan diajak sholat zuhur. Sholat zuhurnya langsung jamak dengan asar, jamak qasar. Nah itu yang pertama penggunaannya nanti, yaitu ketika mau memulai wukuf, langsung jamak qasar, zuhur dan asar. Nah setelah sholat zuhur asar jamak itu, baru Bapak Ibu duduk masing-masing secara individu di dalam tenda meniatkan wukuf. Niatkan wukuf sampai nanti matahari terbenam. Nanti setelah wukuf selesai, maghrib sama isyanya juga dijamak. Ya, jamak takdim atau jamak takhir di Musdalifah. Nah itulah penggunaan jamak, sholat jamak ini nanti ketika Bapak Ibu ada di Al-Muznah. Ada di Al-Muznah. Jadi mesti betul-betul dipahami pelaksanaannya. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu terkait fikih safarnya? Aman ya? Insyaallah sudah bisa dipahami. Nah yang berikutnya Bapak Ibu ini terkait fikih ibadah haji dan umroh ya, ibadah haji dan umroh ada 3 hal utama tuh: syarat, rukun, kemudian wajib, atau yang ditambahkan lagi yaitu keutamaan atau sunnah. Tapi yang paling penting adalah syarat, rukun, dan
wajibnya. Next, yang pertama adalah syaratnya, Bapak Ibu. Nah, ini saya sampaikan dulu ini. Ini Bapak Ibu, kan kita haji ini tentu ingin meraih predikat mabrur ya. Kan haji ini ada mabrur, ada mardud. Mardud itu artinya ditolak. Nah, jangan sampai kan pulangnya haji mardud ya. Kita ingin haji mabrur ya. Mabrur itu berarti diterima oleh Allah. Haji mabrur, haji makbul, haji mardud. Mabrur ini tingkatan paling tinggi, diterima dan dikasih label baik oleh Allah. Kalau yang makbul tadi hanya diterima sebatas rukun dan wajibnya, tapi mungkin dia ada hal-hal yang merusak atau ada yang terganggu, ada nilai-nilai yang kurang sempurna. Kemudian yang ketiganya adalah mardud, sama sekali ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, haji mabrur ini Bapak Ibu, inilah harapan kita sebagaimana sabda Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Memang sudah menjadi jaminan utama ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah. Haji mabrur itu pasti dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu memang cita-cita tertinggi kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah. Di akhirat kita ingin menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan lain kecuali surga Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita, ini saya sebutkan tadi mardud, makbul, mabrur. Nah, mardud itu tadi makbul itu mabrur itu sempurna dan betul-betul diterima oleh Allah. Ya, kalau sekedar makbul tadi karena memang dia cukup secara syariat, ya, namun ada hal-hal yang tidak terpenuhi mungkin. Nah, kemudian yang ketiga, jangan sampai yang paling atas itu mardud itu, ya, sama sekali ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harap cita-cita kita ini selain semua rukun dan syaratnya terpenuhi, maka ada nilai positif yang dibawa pulang. Makanya para ulama itu menyebutkan salah satu indikasi atau indikator yang bisa dilihat orang haji mabrur itu, pasca hajinya itu ada perubahan menjadi lebih baik. Makanya para ulama itu membolehkan gelar haji itu dipasang, boleh. Sebagai apa? Sebagai pengingat dirinya. Bahwasanya dia telah haji. Artinya telah sempurna rukun Islam. Artinya sudah harus ada perubahan baik. Nah, jadi dibolehkan dipasang Haji Ahmad misalnya, Haji Mahmud, Hajjah Mahmudah misalnya, boleh sebagai pengingat diri, tapi bukan untuk kesombongan. Yang tidak boleh itu kalau untuk kesombongan. Misalnya dia diundang kondangan, di undangan itu tidak ditulis hajinya, nah marah dia. Nah, itu tidak boleh. Dijingoknya rumah pengantin, aku haji aku tidak tulis. Nah, itu berarti dia sombong gitu. Ya, sombong. Tapi kalau ditulis uang, dia merasa biasa baik, tidak ditulis juga merasa biasa baik, maka itu normal. Artinya apa? Kalaupun ditulis, dia anggap nilai positifnya, oh ini ingatkan aku ini sudah diingatkan, sudah haji itu. Berarti ada nilai-nilai sosial yang harus dijaga. Kan lalu kalau Pak Haji masih cuti misalnya. Jadi itu bagus sebagai pengingat, maka boleh. Jadi kita jangan sampai kita negatif. Ayo wong ini balik haji pasti pengen ditulis haji hajar. Jangan kita berpikiran negatif seperti itu. Para ulama saja berpikiran positif supaya ini jadi pengingat. Yang penting jangan jadi sombong ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, 3 kategori haji ini. Kemudian bagaimana kita mau dapat haji mabrur? Boleh next selanjutnya. Haji mabrur ini pertama kita ya niat ini yang paling menentukan. Kam min amalin kabirin yusawwiruhun niyah. Betapa banyak amal-amal yang bombastis tapi dikecilkan oleh niat. Wa kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan yang remeh saja tapi dibesarkan oleh niat. Nah, haji ini amalan besar, maka jangan sampai niatnya jadi mengecilkan. Kita berharap niat kita betul-betul selalu minta sama Allah, ya Allah, kata Rasulullah dalam doa beliau, hajjan la riya fiha. Ya Allah, jadikan hajiku ini bersih dari riya, ya Allah. Itu perlu kita doa Bapak Ibu. Itu doa dari Nabi, hajjan la riya fi. Ya Allah, bersihkan hajiku ini ya Allah dari riya. Tapi bukan berarti takut riya tadi lagi tak menunjuk tahu siapa-siapa.
Kawan sebelah rumah lagi dan dia tahu, misalnya adik beradik dan dia tahu, takut syukuran, nah itu tidak bagus juga. Karena haji ini ibadah syiar. Ya, dulu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Wahai Ibrahim, umumkan, haji ini umumkan, supaya semua hambaku ini tahu tentang haji, datang ke Baitullah. Nah, kalau Bapak Ibu ada tasyakuran, boleh, supaya apa? Supaya jadi syiar. Yang dia mampu ngapo sampai umur ini belum daftar haji, gacang daftar. Yang ada rezeki ngapa dalam melo haji khusus padahal zafatur lan nyiap ke. Dia tahu. Bukan promo, bukan aku. Dia tahu ya. Itu syiar Bapak Ibu ya. Jadi kita berdoa sama Allah dijauhkan dari riya, tapi jangan menutup pintu syiar. Karena memang ini ibadah yang harus diumumkan. Nah, jadi tetap kita jaga niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya karena Allah ya. Hanya karena Allah haji ke Baitullah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan bagi semua manusia jika dia memiliki kemampuan untuk datang ke sana. Tadi ayat yang dibacakan juga, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ya. Sempurnakan ibadah haji. Kenapa ibadah haji ini tadi disampaikan oleh Pak CEO beda dengan perintah sholat dan puasa? Kalau sholat itu langsung tegakkan, puasa langsung kerjakan puasa. Tapi kalau haji ini wa'atimu, sempurnakan sifatnya. Karena ibadah haji ini panjang rangkaiannya. Jadi rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian 3 itu dari setiap sesinya kalau ada yang tidak sempurna gawat. Nah, gawat. Makanya perintah Allah atimu, semuanya setiap sesi harus disempurnakan. Ya, bukan hanya sempurna tawafnya, sa'inya tidak. Bukan hanya sempurna tawaf sa'inya kemudian wukufnya tidak. Karena dia banyak rangkaian tadi, maka perintahnya harus sempurna. Atimu. Jangan ada yang tinggal. Jangan ada yang tinggal. Maka haji ini kita tidak boleh mundur. Ya, kecuali yang sudah pasang istirahat. Tidak boleh mundur misalnya. Alang kecapean, tawaf 7 putaran ini 3 belah. Tidak boleh, harus 7. Harus beres. Harus beres. Aduh capek tawaf nih, sa'inya kakek belah. Lepas ihram dulu, tidak boleh, harus beres sa'inya baru lepas ihram dan lain sebagainya. Jadi setiap rangkaian itu makanya perintahnya sempurna tadi, tuntas, harus tuntas semuanya. Nah ujungnya lillah, jadi harus tuntas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah bekal takwa, Bapak Ibu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian sebaik-baik bekal takwa. Yang namanya bekal berarti sebelum berjalan tuh punya bekal, lah siap. Maka Bapak Ibu menjelang keberangkatan tanggal 6 Mei, berarti sekarang sudah tanggal 4, sebulan lagi ya. Sebulan lagi bekal takwanya semakin ditumbuhkan ya. Persiapan secara spiritual ya, banyak meningkatkan sholat sunnahnya, tahajud dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang sifatnya memang kerohanian kita tingkatkan karena kita memang ingin membawa bekal takwa itu ke Baitullah. Kemudian rukun wajib sunnahnya kerjakan dan hindari larangan. Ini faktor juga untuk mencapai kemabruran ibadah kita ya. Dari larangan-larangan selama ihram. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan sampai larangan ihramnya tadi tidak menjadi perhatian sehingga akhirnya ada yang dilanggar. Kemudian biaya hajinya pastikan semuanya adalah sumber yang halal ya. Karena kalau kita menggunakan biaya haji ini tidak dari harta kita yang halal, nanti pas kita labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku datang ya Allah, penuhi. Nanti ada malaikat menjawab, la labbaik wala sa'daik. Labbaik mudah diterima, kau tak sa'daik, engkau tak akan diberikan kebahagiaan. Kenapa? Karena hartanya zaduka haram, bekalmu haram, hartamu haram. Jadi Allah tak nyambut. Nah, maka kita bersihkan supaya Allah baiknya kita itu disambut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hindari perbuatan maksiat, ya, rafas, fusuk dan jidal. Ini ibadah haji ini. Man hajjalillah walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatuhu ummu. Siapa yang haji karena Allah, dia tidak melakukan maksiat, tidak wafas, tidak fusuk, tidak jidal, dia pulang seperti baru dilahirkan ibunya, bersih dari semua dosa. Maka hati-hati Bapak Ibu ya, sabar selama di sana, jauhi perbuatan maksiat, jauhi wafas. Wafas itu ya hal-hal yang ngomong-ngomong yang jelek-jelek ya, yang
yang kotor-kotor. Kemudian fusuk, ya perbuatan fasik, ya, termasuk kezaliman misalnya, atau menyakiti orang lain, itu termasuk fasik. Ya, dan itu rentan sekali di sana karena kita berjumpa dengan sekian banyak manusia dari berbagai etnis, bahkan mungkin dari sesama kita sendiri. Kalau tidak banyak sabar, nanti terjadi kezaliman. Ya, fusuk, ya, jidal ini bantah-bantahan, jangan sampai nanti adu argumen yang tidak penting diperdebatkan, laju diobrol ke jauhilah. Kemudian yang berikutnya, mengisi rangkaian ibadah haji dan hari-hari di tanah suci dengan zikir dan ibadah. Nah, ini pelengkapnya. Jadi banyak-banyaklah di sana laksanakan amalan-amalan sholat 5 waktu, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, ya, berdoa di tempat-tempat mustajab, ya, banyak zikir di sana. Maka insya Allah itu melengkapi kesempurnaan ibadah haji kita. Nah, ini syarat-syarat meraih haji mabrur sebagai pengingat saja. Kemudian next kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang fikih haji dan umrah ini. Pertama, syarat, wajib, dan kemudian rukunnya. Baik, itu syaratnya sudah maklum lah kita sebagai orang muslim tentunya. Muslim, baligh, kemudian berakal, memiliki kemampuan, itu sudah jelas. Nah, ini hukumnya dulu. Wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Apalagi kita di Indonesia ini laksana 2 kali. Yang daftar sekarang 26 tahun. Kemudian setelah kita balik pengen haji lagi, belum bisa langsung daftar. 18 tahun lagi baru daftar. 18 tahun baru boleh daftar. Setelah 18 tahun daftar, nunggu lagi 26 tahun. Nah, jadi berapa umur gitu? Nah, misalnya Bapak balik haji nih bulan Juni balik kan, bulan 7-nya nak daftar lagi, tidak boleh, tunggu 18 tahun dulu. Berarti tahun berapa ya? Setelah daftar 18 tahun kemudian, tidak langsung berangkat pas 18 tahun itu, nunggu lagi 26 tahun. Jadi udahlah, kita ngambil yang wajib seumur hidup. Makanya sekarang bagi yang memiliki kemampuan, anak-anak umur 12 tahun itu nggak boleh daftar haji. Misalnya Bapak Ibu punya biayanya untuk nomor porsi, anak-anak umur 12 tahun daftarlah. Supaya apa? Supaya nanti putaran dia berangkat masih muda. Tuannya. Kemudian hukumnya ya sunnah muakkadah kalau yang berikutnya. Nah, kemudian hukum umroh sudah kita maklumi. Hukum umrah yang atas yang sunnah muakkadah, yang haji ini, haji berikutnya itu sunnah ya. Tapi ada jadi menjadi wajib lagi kalau bernazar. Nah, jadi jangan coba-coba nazarnya nazar haji. Susah itu memenuhinya ya. Ya Allah, aku balik haji ini bernazar nak haji lagi ya Allah. Ah, itu loka diingkari nazar itu ya. Karena apa? Karena peluangnya kecil ya. Kecuali jadi apa, jadi tugas misalnya kan, atau bikin travel dewek. Baik-baik berhormat Allah. Ini hukumnya udah lanjut. Kemudian apa lagi next? Nah, ini ayat-ayatnya banyak sudah kita maklumi, tapi yang paling penting tadi ya al-hajju ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Pokoknya niat ikhlas sama Allah itu kewajiban kita untuk datang ke Baitullah. Kemudian yang kedua sempurnakan. Jadi banyak sekali ayat-ayat tentang haji ini. Saya kira tidak perlu satu-satu saya uraikan. Kemudian yang berikutnya hadisnya, silakan. Hadis tentang haji next. Nah, ini hadis Bapak Ibu ya. Banyak nih. Pertama hadis tentang rukun Islam, yaitu ibadah haji. Yang kedua, ayyuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju. Wahai manusia, Allah wajibkan haji, maka berhajilah ya. Kemudian yang ketiganya adalah al-umratu ilal umrah kafarah lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang umrah lalu dia umrah lagi, antara dua umrah itu dia dosa-dosanya dikifarat oleh Allah. Bapak Ibu pernah umrah, kemudian haji ini kan umrah dulu nanti, maka dosa kita dikifarat oleh Allah. Kemudian balasan hajinya tentu haji mabrur tadi adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi spiritualnya.
Kemudian next, selanjutnya adalah Bapak Ibu, rangkaian ibadah haji sudah maklum ya. Jadi berangkat tanggal 6 Mei berangkat dari tanah air. Karena kita ke Madinah dulu, Bapak Ibu ke Madinah, maka tidak perlu pakai ihram. Kalau yang berangkatnya, kalau yang reguler itu ibaratnya gelombang kedua. Nah, kalau gelombang kedua maka dia ihram dulu dari embarkasi atau dia lam-lam nanti di atas pesawat atau pas nyampe Jeddah. Itu tiga posisi ihram. Tapi kalau Bapak Ibu dari Madinah berapa hari, nanti begitu mau ke Mekahnya baru berihram di mana Bapak Ibu? Di Bir Ali ya, Bir Ali atau Zulhulaifah. Sana ihramnya. Lalu setelah itu melaksanakan umrah kita ini karena haji tamattu ya. Haji tamattu maka umrah dulu ya. Sebenarnya haji itu sudah pasti umrah Bapak Ibu ya. Cuman modelnya saja, metodenya ada 3. Ada yang disebut tamattu. Tamattu itu berjarak umrah, kemudian jedah beberapa hari, baru haji. Nah, jedah beberapa hari ini karena dia tamattu, yaitu senang-senang, boleh ganti baju biasa, tidak ada larangan, maka dia disebut bersenang-senang itu. Nah, maka kena dam, namanya dam nusuk, yaitu menyembelih seekor kambing paling kecil. Ternyata ada juga yang haji kiran. Haji kiran itu kena dam juga. Karena apa? Karena dia 2 pekerjaan dirangkap dalam satu pelaksanaan. Ya, terutama bagi mereka yang sudah dekat-dekat datangnya. Jadi dia tidak ganti baju lagi, begitu datang langsung pakai niat, ya, niat umroh sekaligus haji. Pakai ihram, nunggu sampai nanti datangnya Arafah, tidak ganti baju lagi. Nah, karena dia 2 pekerjaan satu pelaksanaan, kena dam juga. Itu kiran namanya. Nah, biasanya kiran ini bisa terjadi kalau nanti ada yang terpaksa merubah niat. Kemudian metode yang ketiga namanya haji ifrad. Haji ifrad ini dia langsung niat haji. Begitu nyampe di Mekah, misalnya Arafah 2 hari lagi, maka dia langsung nyampe, langsung niat haji, ihramnya udah dilepas lagi sampai nanti selesai haji. Tapi dia tetap harus umrah. Kapan umrahnya? Boleh tahun depan atau bulan depannya boleh. Nah, itulah bedanya. Jadi tetap bayar umrah. Intinya haji. Kalau orang haji, dia pasti sudah umrah. Kalau orang umrah, dia belum berhaji. Makanya disebut haji kecil saja ya. Kecil. Umrah itu haji kecil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian tamattu tadi melaksanakan umrah dulu dari Madinah, ya. Nyampe ke Mekah umrah, selesai umrahnya boleh ganti baju biasa, ya. Normal. Maka sampai nanti hari-hari al-musnah. Kalau nanti mau tarwiyah berarti tanggal 8 Zulhijjah itu sudah pakai ihram lagi, berniat haji. Atau saya lihat di jadwalnya itu tanggal 9 baru haji. Tapi nanti lihat kondisi bagaimana dari leadernya atau dari travel untuk pelaksanaan di sana. Atau tanggal 8-nya langsung berniat atau tanggal 9 ya langsung. Nah, nanti dari hotel masing-masing berniat haji. Udah tahu niat hajinya Bapak Ibu? Labbaik Allahumma hajjan, ya. Labbaik Allahumma hajjan, ya. Nah, udah pakai ihram. Lalu menuju al-musnah. Al-musnah berangkat ke Arafah, menunggu waktu wukuf siangnya, kemudian selesai sampai sore maghrib, lanjut ke Musdalifah. Nah, di Musdalifah nanti kalau dapat murur, alhamdulillah. Kira-kira murur gitu saya. Ya kondisi ya. Ya, kalau murur tidak turun dari bis, ya. Berdiam di dalam bis itulah. Ya. Jadi bisnya terus ngalir mengikuti jalan sampai nanti lewat tengah malam. Ya. Jadinya ini tidak ada yang tanazul ini, masih gagal lah ini. Nenek kan tanazul ya. Kalau tanazul nanti ya juga lihat bagaimana nanti arahan di sana. Berarti dia tidak nginep di tenda, nginep
di hotel. Pas melontar, ternyata melontar juga tak sanggup, boleh dititip padal ya. Jadi tinggal nunggu di hotel saja. Nah artinya itu al-musnahnya sampai selesai nanti 11, 10, 11, 12. Kalau mau nafar awal 12 selesai, nafar sani sampai 13. Berarti intinya haji ini 5 atau 6 hari. 5 atau 6 hari. Yang betul-betul menjaga ihramnya hanya 2 hari, ya, hanya 2 hari. 9 dan 10. Selesai Aqabah sudah boleh ganti baju, ya. Halul awal atau tadi misalnya pakai jalur 14 dulu tawaf ifadah, maka setelah tawaf ifadah dan sa'i boleh tahlul awal. Tahlul awal. Nanti kita jelaskan tahlul awal seperti apa. Lalu setelah itu selesai ya, umrohnya. Tinggal nunggu kapan? Tinggal nunggu tawaf wada. Ketika mau pulang baru tawaf wada. Tawaf wada ini bagi orang haji hukumnya wajib ya, wajib. Siapa yang tidak tawaf wada tanpa uzur maka dikenakan dam ya. Kecuali yang beruzur, misalnya ibu-ibu mohon maaf ketika mau tawaf wada tiba-tiba dapat datang bulan, maka dia nanti punya beberapa pilihan. Pilihan pertama diobservasi, diobservasi. Misalnya ketika menjelang hari kepulangan ternyata agak mampet, agak berhenti, ya, maka dia boleh untuk mandi lalu ditutup erat, kemudian dipastikan tidak ada yang dalam mengalir, maka boleh dia tawaf wada, ya, boleh. Itu salah satu pilihannya. Tapi ternyata tidak ada, setelah diamati tidak ada jam-jam yang betul-betul mampet, maka dia tidak perlu tawaf wada, tidak perlu memaksakan diri, cukup nanti ke pelataran Masjidil Haram, tidak usah masuk dan menyatakan berdoa kepada Allah bahwasanya minta kebaikan dan juga minta perpisahan dan juga minta diundang lagi dalam kesempatan berikutnya. Jadi jangan nanti memaksakan diri ketika sudah dilihat, oh ternyata masih belum selesai nih, tapi tetap nekat, bukannya dapat pahala tapi malah dapat dosa. Nanti lebih jelas saya uraikan satu persatu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini rangkaian singkatnya. Kemudian yang berikutnya, next slide-nya. Nah ini juga sudah sama tadi penjelasannya. Next saja, lanjut. Syarat rukun, terus ini sudah juga, ya, aman. Rukunnya, Bapak Ibu ya, beda umroh sama haji. Kalau umroh hanya niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Kalau haji bedanya di mana? Di wukuf di Arafah sama ada tawaf ifadahnya sama yang paling intinya adalah wukuf di Arafah. Nah, maka haji sekarang sangat ketat Bapak Ibu ya, sangat ketat. Jadi mau masuk Arafah itu tidak bisa sembarang orang. Ya, jadi tidak ada yang bisa ngaku-ngaku kalau dia tidak punya nusuknya mau masuk Arafah itu susah sekali. Maka jangan mudah-mudah percaya kalau bukan haji resmi sekarang ini sudah sangat sulit. Nah inilah rukunnya. Rukun ini kalau ada yang tinggal tidak sah hajinya Bapak Ibu. Maka hati-hati, jangan sampai ada yang tertinggal. Ihram, wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, sa'i, tahallul dan tertib. Ya. Kemudian selanjutnya wajib umroh next. Nah wajib umroh itu berihram dari miqat. Wajib umroh hanya satu, membaca niatnya atau ihramnya dari miqat. Siapa yang lewat miqat belum baca niat, maka dia melanggar wajib, maka kena dam. Nah, itu kalau umrah hanya satu. Tapi kalau haji wajibnya banyak nih. Wajib ini, pengertian wajib, dia tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sah. Tapi kalau ditinggalkan, ibadahnya tetap bisa sah, namun harus diganti atau dikenakan denda berupa bayar utang tadi. Tapi jangan sampai kita sengaja niat meninggal wajib, tak boleh ya. Nah, jadi wajib haji ini ihram, berniat dari miqat. Kemudian mabit di Muzdalifah. Lalu mabit di Mina. Kemudian melontar jumrah, ya. Aqabah, ula, wusta dan Aqabah. Kemudian tawaf ifadah. Itu wajib. Ya, jangan sampai ada yang tinggal, kecuali ada yang uzur. Yang uzur boleh untuk dibadalkan, dibadalkan. Kalau
yang apa namanya ihram yang rukun tadi tidak boleh dibatalkan. Contoh misalnya ada orang yang sudah ristir resiko tinggi atau sakit, pokoknya sudah dirawat, tapi dia belum tawaf ifadah, maka dia dibantu ditawafkan dengan menggunakan kursi roda atau mobil yang sudah disediakan di sana. Jadi tidak bisa dia dibatalkan. Walaupun sebagian ulama menyebutkan bisa, tapi sampai tahap terakhir betul, ya, baru nanti boleh dibatalkan kalau rukun. Tapi kalau wajib ini boleh dibatalkan. Contohnya adalah melontar, ya, melontar. Kemudian mabit di Musdalifah tadi boleh sebentar saja, yaitu dalam metode murur, ya, tidak mesti harus berlama-lama. Nah, itu salah satu keringanannya. Baik, selanjutnya sunnahnya ada nggak? Oke, saya langsung ke sini, Bapak Ibu ya. Mikot tadi saya tidak perlu panjang penjelasannya karena Bapak Ibu ke Madinah dulu. Ya. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu mikotnya dari tanah air, ada 3 pilihannya. Boleh mikot di Bandara Indonesia sini, embarkasi, boleh. Tapi konsekuensinya dia sudah harus jaga larangan ihram. Tuh, dari sebelum berangkat. Yang kedua, boleh mikotnya di atas pesawat ketika akan melintasi Yalamlam. Tapi dia sudah harus ready. Ketika nanti diingatkan oleh kru, Bapak Ibu kita akan melintasi Yalamlam, maka dia sudah dalam kondisi pakaian ihramnya sudah siap, badannya juga sudah beres semua, tinggal melafalkan niat saja. Kalau yang pilihan ketiganya berdasarkan fatwa MUI tahun 8081, mikotnya boleh ketika landing di Jeddah. Nah, ini kemungkinan yang paling taruhlah berpeluang bagi kita yang misalnya gelombang kedua, ya, langsung pakai ihram. Tapi kalau Bapak Ibu langsung ke Madinah ini, ya tadi dari Bir Ali. Ini saya lanjut saja, tidak ada yang lebih, tidak ada yang perlu didetailkan. Lanjut, next. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan yang ikut jemaah haji yang gelombang 2, karena kita tidak. Nah, ihram, Bapak Ibu ya. Ihram itu artinya bukan pakaian. Ini yang perlu saya sampaikan. Ihram itu bukan pakaiannya, Bapak Ibu. Ihram itu adalah niatnya. Itu yang disebut dengan ihram. Adalah niat mau umroh atau haji. Kalau ibu-ibu ada pakaian ihram enggak? Tidak ada ibu-ibu. Makanya ihram itu bukan pakaian. Ibu-ibu tidak ada pakaian ihram. Selama nutup aurat, mau itu bentuknya gamis, mau itu bentuknya mukennah, ya, mau itu ya ini jangan terlalu menunjukkan bentuk tubuh kan, apapun bentuknya dalam artian secara normal, maka itu sudah jadi pakaian ihram menutup aurat, ya. Yang tidak boleh ditutup hanya 2, wajah dan telapak tangan. Nah, maka saya menganjurkan ibu-ibu yang pakai mansetnya jangan beli yang pakai payung itu, yang ada tudung di sini gitu. Cukup yang batas sini. Boleh ada pengairnya supaya tidak turun. Nah, itu boleh. Jadi jangan sampai yang ada seperti ya nutup malah mirip-mirip sarung tangan, itu tidak boleh. Ya. Jadi 2 itu. Kalau bapak-bapak ya, yaitu dia hanya menutup auratnya juga, tapi dengan ketentuan tidak boleh berjahit atau tidak boleh membentuk lekuk tubuh. Nah, makanya dibuatlah dalam bentuk jenis 2 helai kain. 2 helai kain yang tidak ada berjahit sama sekali. Itu pakaiannya. Jadi, mau itu bentuknya seperti handuk, ya, mau itu bentuknya seperti kain kafan, yang penting tidak ada jahitannya, boleh. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti, wah ini bapak-bapak maksudnya, ini pakaian ihram aku, kain ihramnya mah ini yang bentuknya, bukan soal bentuknya. Selama dia tidak ada unsur berjahitnya, tidak ada unsur membentuk perhiasan badan, membentuk lekuk badan, maka dia dianggap sudah memenuhi kriteria pakaian ihram. Oleh karena itulah secara ringkas untuk bapak-bapak hanya 2 helai kain tadi, satu untuk bagian bawah dari pusar sampai ke lutut atau di bawah lutut, kemudian bagian keduanya diselendangkan supaya menjaga-jaga jangan sampai nanti yang kain bawah ini turun sehingga pusarnya kelihatan. Maka untuk menutup yang bagian pusarnya, tinggal pinter-pinterlah nanti teknis cara masangnya, Pak ya. Jangan sampai kayak keselulur. Awat tuh, lama juga. Tanggal 8, 9, 10 tuh. 3 hari anggaplah, ya besar-besar lah 3 hari.
Kalau perlu ikat pinggang ya. Ikat pinggang bebas. Mau ikat pinggang yang biasa dipakai sehari-hari boleh. Tidak mesti beli yang besar itunya. Yang apa namanya? Ya, yang itu tidak mesti. Pokoknya kalau ikat pinggang itu aksesoris, dia bukan pakaian. Jadi boleh. Mau yang dipakai sekarang itu dijadikan ikat pinggang itu boleh. Ya. Nah ini pakaian ihramnya. Nah, sudah kelihatan tuh. Lalu bapak-bapak ya, tidak boleh memakai penutup kepala. Apapun bentuk penutup kepalanya, peci, topi, atau sorban yang ditutupkan, ataupun syal, bendera dan lain sebagainya, tidak boleh nempel. Tapi kalau payung boleh. Kemudian tidak boleh pakai alas kaki yang menutup mata kaki. Jadi beli sendal yang sederhana saja, yang enak untuk dipakai perjalanan jauh. Apalagi namanya haji ini jalan jauh gitu Pak ya. Maka saya menganjurkan Bapak Ibu sebelum berangkat ini tiap hari jalan. Bikin target sehari itu misalnya 5.000 langkah atau 10.000 langkah, 3 kilo misalnya. Jangan tak jalan Bapak Ibu, kaget nanti ini kakinya. Ya. Saya aja sehari-hari ini jalan terus karena saya berangkat juga insya Allah. Tapi pembimbing haji reguler. Nah, kemudian niat ihram pas di mikot tadi berniat. Kalau nanti untuk ihram umrah maka niatnya adalah labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya. Itu yang agak panjang atau yang singkat saja labbaik nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala boleh. Intinya kalau tidak bisa bahasa Arab, intinya bahasa Indonesia ya Allah. Aku niat berihram untuk umrah dan memenuhi panggilanmu lillahi ta'ala. Setelah berniat langsung nyambung labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi talbiyah harus langsung diucapkan. Begitu niat sudah terpatri di dalam hati atau dilafalkan, maka langsung disambut dengan ucapan talbiyah. Adab mengucapkan talbiyah itu 3 kali adabnya. Tapi sekali tetap boleh. Artinya kalau lebih sempurna talbiyah 3 kali. Talbiyah sudah hafal semua Bapak Ibu ya. Nah, ini kan paling masyhur. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jangan sampai kita tidak hafal talbiyah itu. Begitu sudah berniat ihram, maka berlakulah semua larangan-larangan. Ya. Larangan-larangan. Nanti kita lihat larangannya apa saja. Nah ini larangan selama ihram. Jadi khusus laki-laki tidak boleh pakaian berjahit, tidak boleh menutup kaki sampai mata kaki tidak boleh. Lalu tidak boleh menutup kepala dengan peci atau lain sebagainya. Nah perempuan telapak tangan dan juga wajah tidak boleh ditutup. Baik itu dengan masker, baik itu dengan cadar, ya, baik dengan penutup-penutup yang lain, ataupun tisu misalnya, tisu ditempelin di sini juga tidak boleh. Nah ini yang umumnya tidak boleh memakai wewangian. Begitu sudah berniat ihram, jauhi seluruh wewangian, ya. Ataupun hal-hal yang ada unsur wewangian seperti sabun, ya, pasta gigi yang terlalu wangi misalnya, ataupun sampo dan lain sebagainya hindari. Kemudian memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu di badan. Kalau sudah berniat ihram sudah tidak boleh lagi. Maka sebelum ihram itu jalankan sunnahnya. Apa sunnahnya? Mandi ihram. Mandi sunnah ihram. Sekaligus apa? Sekaligus bersih-bersih badan. Yang kuku panjang potong, yang ada bulu-bulu yang harus dibereskan, bereskan semua. Ya. Kemudian kalau belum berniat mau pakai wewangian boleh, pakai deodoran misalnya, atau pakai wangian badan masih boleh sebelum berniat. Nah, kalau sudah berniat maka sudah tak boleh lagi berburu, membunuh binatang, memakan hasil buruan, memotong kayu dan mencabut rumput-rumput tumbuhan tidak boleh. Menikah atau menikahkan juga tidak boleh selama ihram. Kalau ihramnya sudah selesai boleh menikahkan. Ya, kalau ada rencana di sana. Kemudian berhubungan badan ya, atau hal-hal yang mengundang syahwat. Tidak boleh itu, termasuk rafas. Misalnya kita melihat ada orang sebelah, cantiknya dia. Oh, lagi ihram itu. Nah, itu sudah termasuk rafas. Ya, termasuk rafas. Jangan sampai ada ungkapan seperti itu. Ya.
Misalnya, pokoknya contoh-contohnya itulah, nggak usah dimisal lagi. Oke, salah misal pula. Kemudian mencaci atau bertengkar, ya, atau mengucapkan kata-kata kotor, melakukan kejahatan dan kemaksiatan kezaliman, ya, atau tadi tambahan termasuk pakaian ihramnya jangan sampai dicelupkan dengan wewangian, ya. Jadi ini larangan-larangan yang mesti jadi perhatian semua Bapak Ibu kalau sudah berniat ihram. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini prosesnya. Begitu umroh sudah selesai, kemudian menunggu hari-hari Al-Musna. Ketika datang hari Al-Musna tanggal 8 Zulhijjah atau 9, maka pada hari Tarwiyah, ya, nanti jamaah ada yang hari Tarwiyah ini mereka tidak Tarwiyah ke Mina, tapi langsung ke Arafah, ya. Karena kalau jamaah haji pada umumnya tidak difasilitasi untuk Tarwiyah, kecuali yang mereka bikin perjanjian atau bikin kelompok tersendiri yang ada yang menjaminnya, ya. Kalau tidak Tarwiyah, maka tanggal 8 itu atau tanggal 9 tadi langsung berangkat ke Arafah. Dari hotelnya sudah berniat, sudah pakaian ihram, berniat, niatnya berubah sekarang apa? Labbaik Allahumma hajjan. Jadi tanggal 8 atau tanggal 9 itu sudah menggunakan niat haji dari hotel berangkat ke Arafah. Arafah misalnya nyampe di Arafahnya pagi, maka dari pagi sampai menjelang zuhur itu sekedar nunggu saja, nunggu, ya. Dan tentu nunggunya jangan perbuatan yang sia-sia, nunggu dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian begitu menjelang zuhur tadi sudah saya sampaikan, yaitu siap-siap khutbah, mendengarkan khutbah, ya. Lalu sholat jamaah zuhur dan asar, lalu setelah itu memulai wukuf. Sebenarnya apa gawe wukuf itu Bapak Ibu? Gawe wukuf itu gawe duduk saja, duduk berzikir, munajat, kemudian ya tafakur, ya. Intinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal perbuatan yang sia-sia. Jadi kita hanya duduk menunggu sampai sore dengan semua yang bisa kita lakukan, amalan-amalan yang bisa kita perbanyak, baca Quran, ya, atau bawa buku zikir. Tapi sebaik-baik zikirnya ketika wukuf itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah zikir yang paling utama. Kemudian doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, doa khairul doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang paling utama adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Maka banyak-banyaklah doa di hari Arafah itu. Apapun doanya, silakan. Ada yang nitip doa, terima, kumpulkan dalam catatan. Habis mendoakan diri kita sendiri, doakan keluarga, doakan sahabat, doakan orang-orang yang bertitip doa, doakan Bapak Ibu. Jangan ditolak. Kalau kita nak berangkat dia nitip doa, ayo, aku yang nak doakan untukmu. Kalau dia memberikan catatan khusus, bacakan. Selama doanya itu adalah doa kebaikan dan tidak memutus silaturahim, itu ada malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk merefleksikan doa itu kepada pendoanya. Walaka bimislin, kata malaikat, engkau juga dapat seperti yang engkau doakan untuk saudaramu itu. Nah, jadi jangan ditolak. Dia dapat baik, kita juga dapat kalau kita mendoakan mereka. Nah ini 8 saat wukuf, ya, wukuf, kemudian azan zuhur, sholat, lalu zikir, melaksanakan wukuf, ya, taubat, sholat sunat taubat boleh, kemudian zikir, pokoknya khusyuk lah. Jangan habis oleh obrolan. Kalau besok selalu wukuf itu matikan handphone gitu. Fokus betul sampai maghrib. Dalam sebuah hadis disebutkan pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah membanggakan hamba-hambanya yang sedang berada di padang Arafah. Di hadapan semua malaikatnya. Lihatlah hamba-hambaku ini. Mereka berada di padang Arafah dalam kondisi yang mungkin rambutnya tidak tersisir atau dalam kondisi berdebu. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali hanya mengharap ridho dan rahmatku, kata Allah. Maka ini aku berikan untuk mereka semua ampunan, ridho dan rahmat dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan orang-orang yang wukuf di hadapan para malaikatnya. Kalau memungkinkan hadap kiblat, ya. Lalu nanti wukufnya selesai ketika berkumandang azan maghrib,
Nah nanti sholat maghrib dan isya ya langsung dijamak. Maghribnya 3 rakaat, isyanya misalnya 4 boleh atau mau dikosong jadi 2 juga boleh ya. Jamak takdim ya. Nanti langsung naik bis, setelah naik bis ke Musdalifah. Berangkat ke Musdalifah. Kemudian sekiranya ternyata tadi pas nak berangkat itu belum sempat jamak takdim, maka nanti jamak akhirnya di Musdalifah, Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu ikut program murur, maka program murur itu maknanya adalah ketika sampai Musdalifah Bapak Ibu tidak turun ikut ke hamparan Musdalifah. Jadi hanya berada di atas bis tersebut yang sambil terus melaju secara perlahan sampai lewat tengah malam, nanti bisnya langsung menuju ke arah Mina. Jadi tidak turun di Musdalifahnya kalau memang Bapak Ibu ikut program murur. Kalau dari informasi Pak Siro tadi seperti beliau kemarin ikut murur ya. Next selanjutnya, nah ini mabit di Musdalifah ya. Mabit di Musdalifah ini Bapak Ibu tadi hari ini nih siang ini kita wukuf kan, sore nanti kita jalan ke Musdalifah. Nah malamnya itu namanya mabit, menginap di Musdalifah ya, tanggal 9 malam tanggal 10 itu mabit di Musdalifah. Di sana juga mengambil batu kerikil kalau seandainya turun ya. Kalau tidak turun biasanya nanti sudah dikasih kemasan masing-masing untuk jumlah batu kerikilnya untuk lontar jumroh. Nah, itu intinya di Musdalifah. Jadi mabit. Kemudian ini ketentuannya, nah ini murur sudah saya sampaikan ya. Mabit di Musdalifah ini Bapak Ibu yang tidak mabit karena uzur syar'i ya. Artinya kalau uzur syar'i maka tidak perlu bayar dam, tapi kalau karena keengganan maka dia dikenakan pelanggaran yaitu bayar dam. Tapi kalau sakit ya atau tersesat atau mengurusi mendampingi maka dia tidak dikenakan dam kalau tidak bisa mabit. Nah ini yang menurut tadi sudah saya sampaikan juga. Artinya tetap mencukupi syarat mabit Musdalifah. Selesai mabit di Mina, Bapak Ibu ya, lanjut di Mina. Ini apa namanya perlengkapan yang batu kerikil nanti dibawa untuk melontar jumroh. Di Minanya nanti memang setelah lewat tengah malam tuh sudah boleh masuk waktu untuk melontar jumroh Aqabah. Jadi selesai dari Musdalifah itu kalau nyampe di Minahnya itu selewat tengah malam itu sudah masuk waktu boleh. Cuman kita ini mengikuti aturan, yaitu penjadwalan, Bapak Ibu ya, penjadwalan. Biasanya orang Indonesia ini dikasih jadwal yang tidak terlalu berdesak-desakan. Mungkin sebelum fajar atau nanti agak siang setelah zuhur. Nanti sesuai dengan bagaimana jadwal ditentukan. Nah, jadi tanggal 10 itu Bapak Ibu akan lontar jumroh Aqabah. Jumroh Aqabah saja satu jumroh. Berapa butir batunya? 7 butir Bapak Ibu ya. Jadi jumroh Aqabah itu adalah penanda bahwasanya rangkaian ibadah haji kita sudah separuh dapatnya. Begitu selesai Bapak Ibu jumroh Aqabah, itu namanya sudah boleh tahallul. Namanya tahallul awal. Jadi bapak-bapak nanti gundul Pak ya. Ini haji bukan umroh, jadi sebaiknya cukur habis. Keutamaannya besar ya. Ibu-ibu nanti potong rambutnya, tahallulnya minimal 3 helai sepanjang ruas jari, 1 ruas jari. Kalau sudah tahallul awal itu boleh berganti baju. Boleh ganti baju biasa. Nah, bapak-bapak sudah boleh nanti bersih-bersih, kemudian lepas ihramnya dan ganti baju secara normal. Itu kalau sudah tahallul awal. Yang tidak boleh hanya satu, yaitu bermesraan sama berhubungan suami istri, itu boleh. Jangan sampai itu dilanggar. Kemudian lontar jumroh Aqabahnya, Bapak Ibu, pastikan melontar jumroh itu terkena pada tubuhnya. Kan sebenarnya jumroh itu pada mulanya adalah batu di mana tempat setan berdiri. Jadi dulu Nabi Ibrahim sejarah sekilasnya diperintah oleh Allah untuk taat
apakah dia siap menjalankan perintah Allah menyembelih anaknya Nabi Ismail. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berjalan di kawasan Aqabah itu. Begitu beliau sampai di Aqabah, di atas sebuah batu yang besar, itu ada setan menjelma dalam bentuk manusia iblis, untuk merayu Nabi Ibrahim supaya tidak melaksanakan perintah Allah. Maka Jibril turun, wahai Ibrahim, itu adalah iblis, rajamlah dia, lempar dengan batu. Maka Nabi Ibrahim mengambil 7 butir batu untuk melempar iblis. Batu tempat tegaknya iblis itulah namanya posisi Aqabah. Nah sekarang ya batu itu tak nampak lagi, artinya sudah diganti dalam bentuk tubuh. Bentuk tubuh yang besar, sekarang sudah lebih luas. Maka Bapak Ibu nanti melontar jumrohnya pastikan kena batu atau tubuh itu dan dia jatuh ke dalam. Karena dalam itu kan kerucut, jadi batunya itu akan meluncur ke arah satu titik. Nah, walaupun permukaan sumurnya itu lebar, jatuhnya akan ke titik di mana dulu iblis dirajam oleh Nabi Ibrahim. Jadi tetap kena. Yang penting jangan kelewatan. Kalau kelewatan, dia ke sebelah sana ngulang lagi. Nah, jangan sampai tadi melempar sambil menjem misalnya, atau sambil terlalu emosi. Nah, akhirnya batunya kelewatan. Nah, itu harus diulang ya. Sambil baca doa ya. Allahumma rajman lisyayatin wa ridwan lirrahman ya. Mencari ridha Allah dan untuk merajam setan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan emosi melemparnya, biasa baik. Biasa baik dalam artian itu kita sudah nampak tilas saja, zikir kan. Zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Karena batunya sudah muncul. Itu Aqabah. Begitu Nabi Ibrahim berjalan lagi, maka iblis muncul lagi di batu yang kedua, yang lebih kecil daripada batu Aqabah tadi. Maka disebut dengan wusta, sedang-sedang batunya. Berdiri lagi di sana, kata Jibril, lempar lagi itu iblis. Maka dia menjadi posisi lontar jumrah wusta. Nah, yang godaan kedua ini, iblis melemahkan istri beliau, istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Hajar, supaya merayu Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya. Nah, pas berjalan lagi, ternyata iblis tadi masih tegak di batu yang ketiga lebih kecil, namanya Ula ya, jumrah Ula. Di situ dia merayu melemahkan Nabi Ismail supaya membujuk ayahnya untuk mengurungkan niat melaksanakan perintah Allah. Itulah sekilas napatilas atau sejarah dari mengejawantahkan ketaatan Nabi Ibrahim. Maka kita meniru apa yang diperintahkan Allah melalui malaikat Jibril untuk melempar batu tadi ya. Tapi tadi kadang-kadang masih kita dengar cerita-cerita jamaah-jamaah yang terlalu terlek memahami sehingga mendengar kisah tersebut, sehingga ketika dia lontar jumrah itu ya betul-betul cara orang marah tadi kan. Nah, melemparnya dengan penuh emosi, padahal itu kita hanya sekedar nampak tilas saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, bukan betul-betul mempraktekkan melempar iblis tadi. Tapi saking emosinya tekan sendalnya dilempar gitu. Apalagi katanya melempar iblis ini. Nah ini yang lama ini, Bapak Ibu ya. Ini sumur lama. Ya, sumur baru itu sudah tubuhnya seperti agak memanjang. Nah, selesai jumrah Aqabah, maka bertahalul ya. Tahalul tadi sudah selesai, maka seharian itu nunggu di Mina. Kalau yang tanazul dia nunggu di hotel. Nunggu apa? Ya nunggu saja untuk hari besoknya. Hari besoknya itu tanggal 11. Silakan nanti pas tahallul jangan lupa berdoa. Termasuk selesai jumrah Aqabah tadi berdoa juga. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana mashkura wa a'malana maqbula wa tijaratana lan tabur. Jadi nanti pimpinan rombongan akan mengajak Bapak Ibu setiap selesai lontar jumrah membaca doa minta dimabrurkan haji. Nah, ketika tahallul pun juga Allahumma ja'al li kulli sya'rin nuran yaumal qiyamah. Kalau kesulitan membaca doa ini, cukup kita minta ampun. Rabbighfirli Allah. Karena apa kata Rasulullah? Siapa yang muhallik, ya, orang yang menggundul habis, Allah maghfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bercukur habis, kata Nabi. Berarti doa yang paling bagus saat kita bercukur itu doa minta ampun.
Jadi simbolnya dosa kita itu diampuni oleh Allah dengan menghabiskan rambut di kepala kita bagi laki-laki ya. Kalau ibu-ibu tetap normal seperti biasa. Bukan berarti ibu kalau ibu berarti tidak dijemur, tidak habis dosanya, bukan. Jadi itu pemaknaan saja, pemaknaan. Atau membaca doa yang tadi, ya Allah jadikanlah setiap helai rambutku cahaya pada hari kiamat. Selesai tahallul, besoknya tanggal 11 ya mabit di Mina ya, mabit di Mina malamnya, mabit itu tetap nginep aja, nginep di tenda di Mina ya. Lalu dilanjutkan dengan melontar tanggal 11, kemudian tanggal 12 juga melontar jumrah. Nah, karena mau nafar awal, maka sebelum matahari terbenam pada tanggal 12, Bapak Ibu akan sudah keluar meninggalkan Mina. Nah, kalau tadi perjalanannya belum tawaf ifadah, selesai dari Muzdalifah tadi, maka berarti selesai dari Mina ini Bapak Ibu akan melaksanakan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah balik ke Mekah, ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf ifadah. Tuh, jadi tawaf ifadah lanjut dengan sa'i. Ya, kemudian selesai sa'i, tahallul sani, tahallul yang kedua. Nah, tahallul yang kedua ini tidak cukur lagi, Pak. Jadi pokoknya kalau sa'inya sudah selesai, itu sudah disebut tahallul sani. Nah, tak perlu bawa gunting lagi. Jadi kan Bapak sudah botak tuh misalnya, sudah gundul di tahallul awal. Nanti bingung gimana ini tahallul saninya, cukur lagi atau potong apa lagi. Nah, tidak perlu. Pokoknya kalau sa'i itulah selesai, itu sudah disebut tahallul sani, sudah halal semuanya. Sudah halal semuanya, tidak ada lagi larangan-larangan. Tidak ada lagi larangan dan Bapak Ibu sudah tuntas melaksanakan ibadah haji. Ya, sudah menutup rangkaian tadi dengan tahallul sani, berarti semuanya sudah selesai dan berdoa kepada Allah supaya diterima amal ibadahnya dan minta dijadikan hajinya haji yang mabrur. Selesai. Jadi pokoknya kalau tawaf ifadah, sambil itu sudah beres semua. Nah, selanjutnya hal-hal lain yang perlu diketahui. Next, Bapak Ibu, karena haji ini haji tamattu, ya, haji ini haji tamattu, maka ada dam mau tidak mau. Dam itu namanya dam nusuk, dam ibadah. Karena apa? Karena faktor pemilihan haji tamattu ini. Jadi kena dam. Famastaisara minal haji, kata Allah dalam Al-Quran, yaitu dia berhadyu, menyembelih hewan ternak yang paling mudah baginya. Yang paling mudah itu artinya pilihannya tetap sesuai kategori hewan ternak, yaitu onta, sapi, atau kambing. Kalau ternyata Bapak Ibu mampu onta, tapi ternyata mampunya kambing, minimal ya kambing ya. Tidak boleh di bawah kambing. Misalnya ayam, bebek tidak boleh. Itulah minimalnya ya. Nah, jadi kambing. Kalau merasa tidak mampu secara ekonomi, baru boleh puasa. Nah, itu. Jadi puasa itu bukan pilihan. Ayah aku lesuai membeli kambing, walaupun duit ada, puasa lah. Puasa 3 hari di tanah suci, 10 hari pasca pulang. Tidak boleh, itu bukan pilihan. Jadi memilih puasa itu karena memang dia sudah tak punya uang lagi untuk beli kambing. Jangan kaget ngaku udah bisa beli kambing, tahu-tahu oleh-olehnya 2 kontainer. Itu bahaya itu. Jadi salah. Nah, itu kan disebut dengan dam nusuk. Nah, cuman sekarang nanti sebenarnya di akhir saya sampaikan peraturan pemerintah, tidak tahu nanti kalau yang kita ikut pengelolaan travel ini haji khusus. Kalau yang reguler itu bayar damnya sudah diberlakukan 2 anjuran. Pertama melalui pemerintah Saudi, yaitu ke Bank Al-Wahi namanya. Jadi tinggal setor uang 720 rial. Melalui ketua kloter nanti menyampaikan kepada daerah kerjanya, lalu disetorkan kepada pemerintah Saudi. Atau cara yang kedua yaitu melalui Basnas sepulang ke tanah air. Oke, disetorkan melalui Basnas untuk ditunaikan di tanah air ya. Tapi karena belum ada fatwa MUI nya, yang tanah air ini kan baru ada fatwa Muhammadiyah, sama baru ada
hasil muzakarah dari NU, belum sampai ke taraf fatwa. Jadi sebagian ya, juga belum ada PP dari pemerintah. Jadi masih diberi pilihan untuk menunaikan di Saudi dengan cara membayar melalui bank pemerintah Saudi tadi Pak Ahmad. Nah nanti jamaah kita bagaimana teknisnya lebih lanjut nanti pas pelaksanaan. Nah ini Bapak Ibu ya, pembayaran dam dua metode berdasarkan surat edaran Kemenhaj nomornya S50 PN 2026. Nah dam nusuk tadi Bapak Ibu balik lagi ke sebelumnya. Nah ini jadi mesti ditunaikan. Jadi karena kita semua haji tamattu, jadi siapkanlah dananya untuk pelaksanaan dam tersebut. Kalau nanti mungkin saya dengar tadi dari Pak CEO mungkin diajak langsung ke tempat penyembelihan menyaksikan langsung ya alhamdulillah, artinya bisa menyaksikan langsung dam yang disembelih untuk niatan nusuknya tadi, yaitu niatan tamattu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu selanjutnya ini ada istilahnya dam isaah. Jadi dam nusuk tuh kaitannya karena milih haji tamattu. Nah ini ada dam yang kedua yaitu dam isaah. Apa itu dam isaah? Dikenakan bagi orang yang melanggar ya, wajib umroh. Misalnya pas ketika dia di mikot, dia tidak berniat, berarti dia melanggar wajib, maka kena dam yang menyembelih kambing juga. Kemudian selain daripada jadi dua kambingnya, kambing tamattu sama kambing pelanggaran. Atau dia tidak mabit di Musdalifah tanpa uzur, itu juga benar. Tidak mabit di Mina tanpa uzur, tidak melontar jumrah tanpa uzur. Badan sehat, badan kuat, tak ada kendala. Tiba-tiba nitip sama kawannya, nitip ya melontar jumrah aku. Ini nak bantunya. Tidak boleh itu, kecuali kalau sakit atau listi, risiko tinggi dan lain sebagainya baru boleh. Tidak melakukan tawaf wada, nah itu kena juga. Kalau sekedar kesibukan, males, gak usah tawaf wada, laju lawan lain-lain. Nah itu kena dia dam. Nah, tapi kalau ada uzur, tadi contohnya ibu-ibu, misalnya datang bulan sebelum tawaf wada, maka dia tidak kena dam. Nah tidak kena dam. Nah ini namanya dam isaah. Yang ketiga namanya dam kifarat. Dam kifarat Bapak Ibu ya. Dam kifarat ini bukan karena melanggar wajib, tapi melanggar larangan. Misalnya sudah pakai ihram, dia cabut rambutnya atau secara sengaja nyisir. Sudah berniat ihram, tiba-tiba dengan sengaja dia bersisir lalu menyebabkan rambutnya ada yang rontok. Maka itu dianggap sengaja, maka dia kena dam kifarat. Ibu-ibu misalnya sudah dibilang ibu-ibu ihram tidak boleh nutup wajah, tapi dia secara sengaja pakai masker ya atau menutup wajahnya, kena dam kifarat. Pakai sarung tangan misalnya. Bapak-bapak sudah dibilang tidak boleh pakai berjahit, tapi dia masih pakai peci. Lupa ataupun sengaja tidak melepas celana dalam, kena ini dam kifarat ya. Dam kifarat, pakai wangian. Nah, dam kifarat ini ada khiyarnya, boleh milih. Kalau dia mau menyembelih kambing, boleh. Kalau tidak mau yang kambing, maka boleh sedekah. Sedekah yaitu setengah sok atau 2 mud atau dikonversi dengan uang nilainya 50.000 atau 10 rial dikali 6. Kali 6. Nah, jadi atau tidak mau pakai uang fidyah, maka dia puasa 3 hari. Ini namanya dam kifarat atas pelanggaran terhadap larangan-larangan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang melanggar ini, ngomong sama pembimbing, "Ustaz, aku pakai uangnya. Ini mana untuk bayar ini dam kifaratnya." Nah, kalau tidak ditunaikan berarti rusaklah salah satu komponen ibadah. Ya, jangan sampai diam-diam. Nah, ini dalilnya itu tidak perlu saya bacakan. Ya. Jadi ingat-ingat dam tadi 3 macam, dam nusuk, dam isaah, lalu dam kifarat. Ya, dam kifarat. Yang puasanya tadi kan, lakukannya kapan itu? Puasanya boleh di tanah air. Jadi kalau misalnya puasa lah ya, tidak ada nafidyah, tidak ada kambing tadi, boleh pas pulangnya. Tapi yang 2 tadi tetap harus di tanah suci. Jadi sedekah yang 6 orang fakir miskin tadi tanah suci, yang apa namanya? Yang pertamanya kambing juga di tanah suci. Kalau puasa boleh tanah air.
Selanjutnya apalagi nih nextnya. Nah ini kalau pelanggaran yang agak besar, ya. Tadi kan pelanggarannya ringan, misalnya hanya pakai minyak wangi atau pakai pakaian berjahit. Ini pelanggarannya dia berburu hewan, maka sanksinya adalah menyembelih hewan ternak senilai hewan yang dibunuh. Misalnya ada kambing lagi berlari dibunuhnya, misalnya itu kan mustahil ya. Di zaman sekarang ya, tidak akan terjadi itu. Nah ini juga kalau sampai sebelum tahallul tsani terjadi hubungan suami istri, ya, maka dendanya menyembelih seekor onta. Ya. Tapi itu berlaku bagi yang memaksa. Misalnya yang maksa bapaknya, nah, ibunya tadi mau tidak mau nurut, maka hanya bapaknya bayar kedua onta. Tapi kalau dua-duanya setuju, maka dua ekor ontanya. Ya. Jadi mahal onta itu, mungkin berapa 3 bulan atau 40 juta. Nah, jadi hati-hati ini Bapak Ibu ya, kalau masih tahallul awal jangan langsung berpikir nggak boleh, jadi belum boleh. Kemudian apa lagi yang selainnya habis ya? Habis saja. Nah, jadi itu Bapak Ibu materi rangkaian manasik haji ini. Pada intinya adalah rangkaian yang tadi sudah saya sampaikan, mulai dari 8 Zulhijjah sampai selesai tawaf ifadah. Ya. Sampai di sini mungkin ada hal-hal yang belum jelas yang mau ditanyakan. Nah ini tawaf wada ya, kalau masih belum jelas itu tawaf wada itu sifatnya pamitan Bapak Ibu ya. Memang arti wada itu perpisahan, tapi konteksnya adalah kita berpamitan. Itu adab yang datang pertama ke Baitullah. Kalau untuk umrah hukumnya sunnah. Kalau untuk yang haji tawaf wada ini wajib ya, wajib. Jadi selama kita masih mampu silakan laksanakan, kecuali yang berhalangan seperti yang tadi saya sampaikan boleh untuk tidak tawaf wada. Oke, selesai Bapak Ibu materinya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ya Pak. Itu